Shalom, ibu-ibu Halo, semua ya. Syukur pada Tuhan sekali lagi kesempatan siang hari ini. Wah, untuk waktu yang diberikan, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, ya pengurus ILF yang memberikan kesempatan ini dan juga tentu kita semua ya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan merenungkan bagian firman Allah, tema yang diberikan dan juga teks yang diberikan. Ester pasal yang kedua ayat 1 sampai 18, walaupun nanti mungkin saya baca sedikit juga bagian yang lain ya, dengan tema perempuan yang menjadi berkat. Fokus kita pada perempuan, walaupun kita percaya bahwa tiap kita orang percaya pasti Tuhan panggil untuk menjadi berkat, bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga. Namun dalam ibadah pada siang hari ini kita fokus kepada perempuan yang menjadi berkat. Ester pasal 2. Saya akan bacakan ya, walaupun yang kecil memang saya sengaja. Nah, ini teks Alkitab ya. Demikianlah firman Allah. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para bidu, biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja. Penjaga para perempuan hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ketika ia mengangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk pemakaian minyak mur dan 6 bulan lagi untuk pemakaian minyak kasai serta lain-lain. Wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja. Dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali, tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua
di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan sebutan namanya. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Gantiwasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layaknya bagi raja. Saya lanjut. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhan. Saya sampai di ayat yang ke-20. Ya, demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Ibu-ibu Antioquia Ladies Fellowship yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang perempuan yang menjadi berkat, menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama. Mengingat di dalam konteks kehidupan dari zaman ke zaman, tidak semua perempuan ternyata menjadi berkat. Bahkan Alkitab pun mencatat, ya, tidak semua Alkitab atau tidak semua perempuan di dalam Alkitab itu menjadi berkat. Ada perempuan yang justru menjadi kutuk. Ada perempuan yang justru menjadi batu sandungan. Ada perempuan yang justru, ya, menjadi pembawa malapetaka, bukan saja bagi bangsa tetapi juga bagi keluarga. Ya, ada perempuan yang demikian. Ada misalnya ketika di dalam konteks bagaimana kehidupan gereja mula-mula, Ananias dan Safira misalnya kan, bagaimana Safira bukanlah menunjukkan seorang perempuan yang menjadi berkat, tapi ada perempuan yang begitu banyak juga yang dipaparkan oleh Alkitab, bagaimana hidup mereka menjadi berkat. Nah, di dalam teks yang kita baca, kita tentu juga melihat sebetulnya ada dua sisi kehidupan perempuan yang disajikan di dalam kitab Esther, perempuan yang menjadi berkat dan perempuan yang tidak menjadi berkat. Perempuan yang tidak menjadi berkat dalam kitab Esther misalnya, Ratu Wasti. Kurang apa Ratu Wasti? Dia seorang ratu sebelum Esther diangkat menjadi ratu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Wasti bukanlah melakukan apa yang baik, bukanlah melakukan apa yang benar, atau dengan kata lain, bahwa dia tidak menjadi berkat dalam hal apa? Ratu Wasti melawan tita raja, melawan ketetapan raja, sehingga nanti sampai muncullah bagaimana pemilihan ratu untuk menggantikan Ratu Wasti ini. Dia bersalah bukan hanya kepada raja, tapi bersalah kepada para pembesar, pegawai-pegawai kerajaan, bahkan kepada segala bangsa yang ada di dalam daerah Raja Ahasiweros pada zaman itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti membuat marah, membuat raja begitu marah, membuat raja begitu murka. Jadi ayat 17 menggarisbawahi bahwa Ratu Wasti tidak punya kelakuan yang baik. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan. Dengan kata lain,
Karena sang Ratu Wasti tidak menunjukkan bagaimana dirinya menjadi berkat, maka perempuan-perempuan lain jadi ngikut dia. Menjadi virus, menjadi penyebab ketidakbenaran, ketidaktaatan perempuan-perempuan lain dalam zaman itu. Dalam hal apa? Ya, kalau membaca pasal 1, besar kemungkinan dari ayat 22 itu kita bisa mempelajari bahwa ternyata Ratu Wasti dalam ketidaktaatannya kepada Tita, raja, maka keluarlah suatu titah, keluarlah satu maklumat di ayat kedua, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangga dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa dalam hal kehidupan, bagaimana keluarga, menjadi istri, menjadi perempuan yang tidak taat, itulah yang disajikan oleh Ratu Wasti. Nah, inilah yang menjadi latar bagi pasal yang kedua tadi yang kita baca, sehingga bagaimana raja mengadakan satu pemilihan menggantikan Ratu Wasti dengan mengumpulkan perempuan-perempuan dari berbagai wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh Raja Ahasiweros pada zaman itu. Esther, dia seorang perempuan Yahudi, perempuan tawanan, bangsa asing, orang buangan dari kerajaan yang ada di kerajaan Persia. Waktu itu dari Babel, kemudian setelah Nebukadnezar ditaklukkan oleh media Persia, maka zaman ini Persia yang kemudian berkuasa. Esther bukanlah orang dari kaum bangsawan, tidak ada garis keturunan raja, tidak ada garis keturunan ratu di sana. Ya, orang yang tidak dipandang. Oleh sebab itu, maka secara keluargaan dia pun bukanlah sebagai orang yang, maaf saja ya, ada orang, bukan berarti kemudian untuk menghina yang lain. Dia anak yatim piatu. Ya. Dibesarkan oleh Mordekai. Mordekai ini saudara sepupunya. Tapi yang sekaligus juga menjadikan dia atau mengangkat dia atau mengasuh dia. Dan menjadikan dia sebagai anaknya. Ya tidak seberuntung kan barangkali seperti gadis-gadis yang lain. Tetapi hal yang sangat menarik bagaimana Alkitab mencatat bahwa seorang Esther ini adalah orang yang cantik tadi digambarkan. Bagaimana dia seorang yang elok. Ya tentu masuk kategori dalam pemilihan, dalam kontestasi untuk mencari ratu. Ya. Sehingga apa? Apa yang dilihat oleh Hegai, seorang kepala rumah tangga istana, dan bahkan Raja Ahasiweros melihat seorang Esther ini betul menarik hati, membawa hatinya terpikat di sana. Begitu membuat mereka simpati, bukan karena belas kasihan, bukan. Ya. Oleh sebab itu, maka dari, misalnya kalau membaca pasal 1 ayat pertama, itu kekuasaan Ahasiweros itu 127 wilayah. Dari India sampai ke Ethiopia. Ya. Berarti 127 putri, para putri yang pada waktu itu sedang menjalani seleksi oleh atau diseleksi oleh raja. Keberuntungan, hoki mungkin itu ya. Wah, beruntung sekali gitu ya. Walaupun memang kita nanti melihat bagaimana cara Tuhan yang begitu luar biasa untuk membawa Esther, menjadikan dia sebagai ratu dalam konteks untuk menyatakan pemeliharaan Allah atas bangsa Israel, atas orang Yahudi yang pada waktu itu di dalam pembuangan dan mau dibunuh oleh Haman. Ya, Tuhan memakai Esther menjadi berkat. Kalau Esther pun bisa dipakai oleh Allah menjadi berkat, tidakkah ya perempuan-perempuan Kristen zaman sekarang, ibu-ibu Antiochia Ladies Fellowship pun bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Apa yang diterima oleh bangsa Yahudi? Berkat apa yang dibawa oleh Esther? Berkat apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar Esther? Pertama, bahwa berkat yang diberikan oleh Allah melalui Esther adalah berkat kepada orang Yahudi. Esther menjadi berkat bagi orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi zaman itu?
Ya, mereka mau dibunuh, mereka mau dibantai, mereka mau dihabisi. Kenapa mereka mau dihabisi? Karena ketika Haman diangkat oleh Ahasiweros menjadi orang yang tertinggi di Karena bawah itu dia, katanya di lalu pas orang menteri yang orang kalau nggak diperintahkan dipertimbangin dia untuk nggak kerja sujud ini. kepada Haman dan Mordekai tidak menerima hal itu. Oleh sebab itu Haman mengatakan Mordekai seorang pemberontak. Maka dia bukan hanya mau membunuh Mordekai tapi juga mau membunuh kaum bangsa dari Mordekai yaitu Yahudi. Oleh sebab itu dengan kehadiran Esther, maka keselamatan orang-orang Yahudi dari pembunuhan yang ingin dilakukan oleh Haman itu diantisipasi atau diatasi. Tindakan Esther membawa berkat yang begitu besar bukan saja bagi pribadinya, bagi keluarga, tetapi bagi suatu bangsa. Ya, ketika bicara bangsa Yahudi berarti juga bicara nanti kelangsungan kehidupan umat Allah. Jadi tindakan Esther, pribadi Esther membawa berkat yang besar bagi bangsa yang besar, menyelamatkan mereka dari kehancuran dan memberikan mereka kesempatan untuk membela diri. Saya membaca keseluruhan kitab Esther berusaha untuk mendalami bagian ini. Oleh sebab itu maka mungkin kita akan bertanya terlalu besar bagi saya, terlalu besar bagi kita untuk menjadi berkat bagi suatu bangsa, bagi suatu Indonesia atau bagi dunia. Tetapi tidakkah kita bisa menjadi berkat bagi yang lebih kecil lagi? Ya, kalau nggak bisa mungkin jadi bangsa, mungkin provinsi, kecamatan, ya, kabupaten, kecamatan, mungkin desa atau kelurahan tempat di mana kita atau paling tidak bagi diri kita. Nah, dalam konteks ini seperti apa tindakan Esther menjadi berkat bagi orang-orang Yahudi? Pasal yang ketujuh, ayat yang ketiga sampai yang keenam, ketika Esther mengetahui bahwa bangsa Israel atau orang-orang Yahudi akan dimusnahkan karena ada pesan yang disampaikan melalui oleh Mordekai kepada Esther, maka Esther bertekad untuk menghadap raja walaupun resikonya besar. Esther tahu kalau tidak ditunjuk dengan tongkat emas nggak bisa menghadap raja, kalau tidak maka mati. Tapi bagaimana Esther ya bisa menghadap raja dan bahkan raja memberikan penawaran kepadanya apa yang kau inginkan, katakanlah setengah dari kerajaanku akan diberikan kepadamu. Tapi Esther terus mempertimbangkan. Lalu pada satu ketika Esther mengatakan, ya raja, jikalau hambamu mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hambamu nyawa hamba atas permintaan hamba dan kepada bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Ini suatu berkat yang begitu besar bukan? Memikirkan keselamatan orang lain, memikirkan keselamatan bangsanya, memikirkan keselamatan orang-orang kaumnya. Jadi bukan hanya memikirkan keselamatan diri. Padahal dia sudah menjadi ratu, bisa saja dia mencari titik aman. Ya udahlah, terserah kaum bangsaku mau seperti apa. Terserah orang-orang Yahudi yang lain seperti apa. Yang penting aku udah aman. Aku udah punya posisi jadi seorang ratu. Dia. Tidak, itulah. Esther betul-betul memperhatikan bagian itu. Selain menjadi berkat bagi bangsanya yang besar, Esther juga menjadi berkat bagi keluarga. Esther, kalau tadi dalam pembacaan kita, bagaimana dia ketika ayah ibunya sudah meninggal, ayah ibunya sudah mati, maka tentu saja dia mengharapkan belas kasihan keluarganya, bukan? Mengharapkan belas kasihan mungkin om, tante, bibi, paman, kakek, nenek. Gitu ya. Tapi dalam konteks ini Esther betul-betul mengalami berkat melalui Mordekai. Mordekai sepupunya tetapi juga mengangkat dia menjadi anak. Begitu baiknya bukan Mordekai. Begitu terpeliharanya bukan hidup Esther. Maka berkat ini juga yang dilihat oleh Esther sehingga Esther diantar oleh Mordekai kepada satu titik mengikuti kontestasi menjadi ratu tadi. Tapi ketika dia duduk,
menjadi ratu. Esther tidak lupa. Esther menjadi berkat bagi keluarga. Kalau kita membaca pasal 8 ayat 2, ketika Mordekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman. Haman mau dibinasakan, maka raja mengalihkan segala kekuasaan, segala harta milik Haman kepada keluarga dari Esther ini. Dan Esther mempercayakan itu kepada Mordekai. Menjadi berkat bagi orang yang telah menjadi berkat bagi dirinya. Enggak seperti kacang yang lupa kulit. Enggak seperti orang yang lupa pada pertolongan orang lain atau keluarga lain. Banyak bukan? Kadangkala kita mendengar cerita, wah, ya, dulu dia kita tolong, kita ini dan sebagainya. Sekarang dia lupa. Karena itu ingat apa yang dikatakan peribahasa ya. Saya bahasa yang kadang ini. Jangan pernah kita menghitung berkat yang telah kita berikan kepada orang lain, tetapi hitunglah berkat yang sudah kita alami dari orang lain. Jangan pernah kita menghitung berapa kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain. Tapi hitunglah dan ingatlah berapa banyak kebaikan yang telah orang lain berikan kepada kita. Dengan kata lain bahwa sosok Esther ini begitu sosok yang begitu luar biasa, perempuan yang begitu luar biasa. Karena itu dalam salah satu catatan adalah satu cuplikan, ya. Ingatlah akan beberapa orang yang penting dalam hidup. Pertama, orang yang berjasa dalam hidupmu itu adalah orang tua. Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan. Itu berkat yang begitu luar biasa. Ingatlah orang yang punya kontribusi untuk kesehatan. Misalnya, mungkin dokter, mungkin perawat, dan sebagainya. Ingat, ingatlah orang yang punya kontribusi untuk pendidikanmu. Karena itu kadang ya, guru orang yang sudah mendidik dengan begitu luar biasa, tapi kadangkala begitu mudah dilupakan. Ya. Ingat akan orang yang punya kontribusi yang begitu luar biasa. Ingat akan pemimpin-pemimpinmu. Ingat akan pembina-pembina rohanimu. Karena itu di dalam kitab Paulus, Paulus juga menegaskan, ya, jangan pernah melupakan orang-orang yang mendidikmu di dalam iman dan kebenaran itu. Jadi Esther begitu luar biasa. Menjadi sosok perempuan yang begitu menjadi berkat dalam kehidupan. Pertanyaan bagi kita, mungkin kita akan bertanya, mau menjadi berkat, perempuan yang menjadi berkat. Perempuan yang seperti apa? Perempuan yang bagaimana? Yang bisa menjadi berkat. Pertama, perempuan yang bisa menjadi berkat, perempuan yang bukan hanya memperhatikan, mendandani diri dalam kecantikan lahiriah, tetapi yang memiliki kecantikan batiniah, punya inner beauty di dalam dirinya. Banyak orang, walaupun nggak semua, yang habis uangnya rela untuk menghabiskan banyak uang hanya mau mendandani, ini dalam konteks perempuan ya, mendandani dirinya sehingga berapapun dibayar, nggak terima wajah begini mesti ganti plastik begini, nggak terima pipi atau hidung gini ganti pakai plastik begini, habiskan banyak uang bukan, tapi berapa banyak atau seberapa rela dia menghabiskan uangnya untuk mendandani, mempercantik batiniahnya, kerohaniannya. Wah, hitung-hitung kadang bukan? Kadang hitung-hitung. Oh, mau pelayanan, melayani. Oh, mesti keluar uang berapa ini? Tapi mau pergi mempercantik lahiriah diri. Wah, gak hitung itu kadang-kala. Tetapi kita menyadari bahwa Alkitab juga menegaskan perempuan Kristen mesti mendandani batinnya. Mendandani bagaimana kecantikan di dalam hatinya. Spiritualitasnya, kerohaniannya. Bagaimana hidupnya yang punya relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi bukan soal, oh cantik dia menjadi berkat, jadi model, jadi contoh bagi yang lain. Tapi abai pada hal-hal yang ada di dalam batin.
Esther memang tadi dalam bacaan kita dia seorang perempuan yang cantik, yang molek, yang tentu menarik, tetapi juga kita percaya bahwa kalau tidak ada kecantikan batinnya, tidak mungkin raja akan tertarik. Contohnya saja ketika Ratu Wasti menunjukkan bagaimana kelakuan yang tidak baik. Bagaimana Ratu Wasti menunjuk pemberontakan itu kan gambaran ketidakcantikan batinnya. Oleh sebab itu, perempuan-perempuan Kristen kita percaya bahwa bagaimana ibu-ibu Elif juga ya menjadi perempuan, menjadi wanita yang hidup di dalam kecantikan batinnya. Kecantikan yang fisik ini sementara, usia akan menua, akan menuju kepada yang namanya penuaan, nggak bisa dipungkiri. Tapi kehidupan yang baik, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi model. Perempuan yang menjadi berkat adalah perempuan yang hidup dalam ketaatan. Esther, walaupun memang tidak secara tertulis ada kata ketaatan di sana, tetapi di dalam teks yang kita baca tadi bagaimana Esther menunjukkan ketaatan ketika Mordekai mengatakan jangan engkau memberitahukan identitasmu, jangan kau memberitahukan namamu, dan Esther memegang itu. Ada ketaatan yang dipegang atau yang dimiliki oleh Esther. Bukan saja ketaatan kepada Mordekai sebagai sepupunya atau sebagai orang tua sambungnya, tapi juga ini bicara ketaatan juga kepada Allah, ketaatan kepada Tuhan. Oleh sebab itu maka perempuan-perempuan yang akan menjadi berkat, yang bisa menjadi berkat adalah perempuan-perempuan yang hidup dalam ketaatan. Coba, kalau perempuan tidak taat pada suami, dia memberontak, dia melawan kepada keluarganya lalu pada tidak hidup dalam kesungguhan kebenaran. Ini kan gambaran ketidaktaatan, bukan? Tapi bagaimana ketika dia taat, dia sungguh-sungguh menaklukkan diri kepada Tuhan, kepada firman, dan juga kepada otoritas lembaga keluarga. Tadi kita sudah lihat bagaimana wasi ya, sehingga keluar dari bagaimana laki-laki atau menjadi kepala dan sebagainya. Tapi ketaatan itu menjadi modal besar bagi kita untuk menjadi seorang yang bisa menjadi berkat. Yang ketiga, perempuan yang bisa menjadi berkat. Perempuan akan menjadi berkat kalau perempuan itu berani menegakkan kebenaran. Jangan menjadi perempuan yang tidak berani mengatakan menegakkan kebenarannya. Ya, harus ini Esther dan tentu memiliki kepedulian kepada sesama. Esther menjadi berkat atau perempuan yang akan menjadi berkat adalah perempuan yang tidak ya memikirkan diri sendiri saja tapi memikirkan kesamanya. Gimana ya sesamaku gitu. Kalau orang memikirkan diri maka dia berat untuk mengasihi sesamanya. Tapi tidak demikian dengan Esther. Kita peduli, kita perhatikan. Yuk siapa? Tentu saja memiliki iman sudah pasti. Bahwa setiap orang yang memiliki iman mestinya membawa atau menjadi berkat, membawa berkat bagi sesamanya. Kemudian ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan. Oh iya, ya kita beriman kepada Kristus, kita perempuan Kristen, kita percaya pada Kristus, kita hidup dalam ketaatan, dan kita menyatakan kebenaran dan tentu punya hati kepada sesama kita. Lihat kiri kanan kita, wah perlu pertolongan Anda. Itulah jadi berkat. Coba kalau orang tidak peduli, wah saya aja masih kurang ini dan itu, gimana saya mau jadi berkat. Oleh sebab itu maka dalam bagian ini apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita ambil prinsip dari kehidupan Esther yang menjadi berkat tadi dari teks yang kita baca. Pertama, bahwa setiap orang percaya dalam konteks ini perempuan Kristen karena kita bicara tentang perempuan memiliki potensi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terlepas dari bagaimana seperti apa posisi latar belakang kita. Jangan pernah pikir bahwa oh tunggu saya kaya saya akan jadi berkat, tunggu saya punya posisi jabatan, punya kekuasaan baru saya jadi berkat. No. Jadi berkat bukan tunggu nanti kita memiliki kelebihan. Kalaupun ada kelebihan, tentu nanti ada bagian itu. Kedua, ketaatan, keberanian, kepedulian, dan iman
adalah kunci rahasia untuk kita mengatasi tantangan dan membawa perubahan yang baik dalam kehidupan mungkin lingkungan, ya, tempat, pelayanan, dan seterusnya. Sehingga apa? Ada perubahan di sana. Esther menunjukkan bagian itu. Tuhan dapat bekerja melalui siapa saja. Bukan hanya melalui orang yang tadi ya punya kelebihan-kelebihan, tapi orang yang punya kekurangan pun Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa pakai. Untuk apa? Untuk menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan rencana Tuhan, menyatakan tujuan Tuhan. Oleh sebab itu, maka ketika kita dianugerahkan berkat, mungkin jabatan, mungkin kekuasaan, kesehatan atau materi dan lain sebagainya, gunakan itu. Gunakan segala kekuatan, gunakan segala pengaruh itu untuk kebaikan, bukan untuk sesuatu yang jahat. Untuk mengangkat, menjadi berkat bagi orang lain, bukan sebaliknya, untuk menindas, untuk membuat orang semakin jatuh. Enggak. Tapi menggunakan itulah Esther. Jadi untuk kebaikan, itu adalah tanggung jawab yang harus diemban. Untuk menjadi berkat, bukan soal siapa. Bagaimana fisik kita, wah saya masih sakit, saya sudah ini, saya nggak bisa jadi berkat. Jangan pikir begitu, di tempat tidur pun, di tempat sakit kita pun kita bisa menjadi berkat. Untuk menjadi berkat bukan lihat status sosialnya, bukan lihat soal jabatannya, tapi bagaimana kita menjadi berdampak bagi orang lain. Terlebih terakhir, posisi kita ya sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah diberkati Allah, sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah, perempuan-perempuan Kristen dan perempuan-perempuan yang percaya pada Kristus, ini adalah modal besar kita untuk kita bisa menjadi berkat. Jadi nggak ada kata bagi perempuan Kristen, bagi perempuan yang percaya pada Kristus untuk berkata atau mengatakan saya tidak bisa menjadi berkat. Ada modal, iman paling tidak, ketaatan kita kepada Kristus, kesaksian hidup kita yang begitu luar biasa. Karena itu biarlah Tuhan menolong, memberkati ibu-ibu Antioquia Ladies Fellowship dimanapun berada untuk boleh menjadi berkat baik bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi menantu, cucu, bagi suami, bagi sahabat, bagi jemaat, atau bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati.